Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Nah anak-anak Miss, hari ini kita kembali lagi ya bimbel IPA bersama Miss Anda. Bimbel kita hari ini materinya tentang daun hidup. Ada yang tahu nggak apa itu daun hidup? Daun hidup adalah tahapan perkembangbiakan, baik itu pertumbuhan atau perkembangan suatu makhluk hidup. Jadi daur hidup itu merupakan ya tahapan makhluk hidup dari dia lahir sampai dia mati. Nah, daun hidup dibagi dua ya anak-anak. Yang pertama tanpa metamorfosis, yang kedua dengan metamorfosis. Nah, daun hidup yang tanpa metamorfosis, di sini perkembangan biakannya yaitu tanpa disertai dengan perubahan bentuk. Perhatikan ya. Yang tanpa metamorfosis artinya tahapan perkembangbiakannya tanpa perubahan bentuk. Contoh, induk ayam akan melahirkan anak ayam yang mirip sekali dengan induknya, dan pada tahapan perkembangan dan pertumbuhannya juga tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Jadi kalau ayam itu lahir ya, menetas dari telurnya, itu sudah mirip dengan induknya. Ada paruh, ada sayap, ada kaki, hanya saja ukurannya lebih kecil seperti itu. Nah, contoh lainnya ada kucing, burung, beruang, sapi, kambing dan lain sebagainya. Nah, di sini digambar ada ikan ya, perhatikan. Anak ikan ya, induk ikan, telur. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Kemudian ini ada kadal, anak kadal ya, kadal dewasa atau indukannya. Kemudian ada ayam. Jadi tidak ada perubahan bentuk ya untuk daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, untuk daur hidup yang bermetamorfosis, perhatikan dari gambarnya ini gambar tahapan kupu-kupu ya. Jadi dari gambarnya saja sudah tahu, berarti daur hidup dengan metamorfosis ada perubahan bentuk di dalamnya ya. Nah, ini dia. Jadi metamorfosis adalah proses perkembangbiakan baik pertumbuhan dan perkembangan yang disertai dengan perubahan bentuk. Oke, nah berikutnya jenis metamorfosis juga dibagi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Untuk yang sempurna, ciri-cirinya yaitu hewannya tidak jauh berbeda dari induknya, kemudian mengalami masa pupa atau kepompong, dan urutan metamorfosisnya telur, larva, pupa, dan hewan dewasa ya. Untuk contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Nah, dari contoh 4 ini, kataklah yang tidak mengalami masa larva, karena dia katak itu nanti kita lihat ya perkembangbiakannya ya. Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna, ciri-cirinya yaitu hewan yang lahir atau yang menetas itu tidak jauh berbeda dari induknya. Jadi ada perbedaan tapi tidak jauh berbeda. Kemudian tidak mengalami masa pupa dan kepompong, dan urutan metamorfosisnya telur, hewan muda, dan hewan dewasa ya. Contohnya ada jangkrik, lipas, kecoa, belalang, dan capung. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Perhatikan di sini kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Keempat metamorfosis ini ya, keempat bentuk ini mengalami perubahan yang berbeda-beda. Makanya dikatakan sempurna. Jadi mulai dari telur sampai dia dewasa ada perubahan yang sangat berbeda ya, sekali lagi ya. Kemudian ada kata, telur kata, kecebong ya, kemudian kecebong berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Nah, perubahan bentuk katak ini ya udah jelas ya, dari gambarnya sudah jauh berbeda ya dari induknya katak, lahirnya bentuknya seperti ikan. Nah, karena dia bentuknya seperti ikan lahirnya ya, perhatikan pasti ya proses pernapasan juga berbeda. Kalau katak kan nanti dia bernapas dengan paru-paru dan kulit, sedangkan kecebong nanti dia bernapas dengan insang gitu. Nah, untuk lalat
Lalat di sini ya, tahapan metamorfosisnya sendiri lihat dari telur, larva ya, larva itu ulat juga, kemudian pupa dan lalat dewasa. Berbeda kan masing-masing bentuknya kan. Kemudian nyamuk itu dari telur, jentik-jentik ke pupa dan nyamuk dewasa. Nah, kalau kita sendiri sering melihat jentik-jentik ini di mana? Yuk. Ya benar, di kamar mandi ya, di bak ya, atau di tempat genangan-genangan air, di parit gitu ya. Jadi jentik-jentik ini ya bentuknya mirip seperti ular gitu. Oke, ini contoh-contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Kemudian berikutnya ada contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Di sini Miss ambil contoh gambar kecoa dan capung. Nah, perhatikan untuk kecoa sendiri, lihat anak kecoa ini dikatakan dengan nimfa muda, kemudian nimfa tua dan kecoa. Perbedaannya hanya di ya ini sebenarnya ada kakinya. Sekali lagi ini ada kakinya ya, nggak mungkin nggak ada kakinya. Ini ada kakinya. Hanya saja perbedaannya di sayap. Kecoa muda itu tidak ada sayap. Kecoa dewasa ada sayap. Tapi kaki untuk kecoa muda ada ya. Perhatikan ya. Nah, untuk daun hidup capung sendiri ya, perhatikan. Jadi bentuk anakan capung ini mirip seperti apa yuk? Seperti belalang ya, atau seperti jangkrik. Ya, ini di sini juga perbedaannya pada sayapnya belum lebar, kemudian di ekornya ya belum panjang. Oke, untuk daur hidup materinya sampai di sini. Berikut ada latihan soal, kalian kerjakan ya anak-anak. Kalian kerjakan langsung jawabannya saja. Jadi tulis saja langsung jawabannya, nomor 1 A atau B, 2 C atau D misal ya, biar tidak susah. Tapi sekali lagi ya, untuk menjawab latihan benar-benar dijawab benar-benar dibaca soalnya dan optionnya soalnya benar-benar dibaca. Pilih jawaban yang paling tepat, ingat yang paling tepat. Oke anak-anak Miss, cukup sekian materi kita hari ini ya. Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan ya, dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.